Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kemarin saya pergi ke suatu tempat di Amerika sini menjenguk seorang kawan yang sudah dalam koma selama 4 tahun. Begini saja. Jadi semuanya makanan semua pakai tub. Kemudian sehari sebelumnya, hari Senin, tengah malam saya dapat telepon dari seorang kawan yang sudah kenal lama bahwa ibunya baru meninggal. Bagi saya, ibunya juga seperti ibu saya. Jadi ketika saya sampai di Amerika, saya tinggal sama dia. Ya, dia men-treat saya seperti anaknya sendiri. Dan saya sangat gembira karena meninggalnya insya Allah dalam husnul khotimah. Kata anaknya, hari itu seolah nggak ada apa-apa. Dia nggak mengeluh ada sakit dan sebagainya. Malah suruh pulang, dibilang mau ngaji Quran saya. Ngaji Quran, terus dia tidur. Di tengah malam, anaknya dengar ada orang ngaji Quran, tapi suaranya keras. Kayak, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bangun dia, kaget. Dipanggilnya, mak. Ayo oke, mak. Dia baca terus, tangannya gini, kayak memegang dia. Tapi nggak mandang dia. Yang hitamnya itu ke atas. Ya, karena kalau orang mau meninggal, itu dia mengikuti ruhnya keluar itu. Dia sedang sakaratul maut, baca Quran. Allah. Kata anaknya sampai bila berhenti Quran bilang, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukannya bersih putih. Saya panggil dengan nama Ma'along. Right? Kemudian tadi malam saya lihat Instagram. Itu ada acara di sehari sebelum kebakaran di Los Angeles. Itu ada acara pemberian hadiah award kepada aktor aktris yang terbaik, sutradara yang terbaik. Right? Semua menerima itu, mereka berterima kasih kepada yang membantu dia, kepada kawan-kawannya, kepada ibunya, ayahnya, macam-macam. Right? Tapi tidak ada satupun yang berterima kasih kepada Allah. Jadi kata MC-nya bangga dia. Look, God is zero. Tuhan itu nol. Kelas, there is no God. Nggak ada Tuhan gitu. Besoknya kejadian. Right? Tuhan is ada. Kebakaran. Dan kebanyakan yang kebakaran di situ, rumah-rumah para aktor, para aktris, rumah-rumah orang kaya, miliuner. Right? Nah, semua itu, teman yang sakit, Ma'along yang meninggal, kemudian MC yang bangga bahwa tidak Tuhan, dalam bahasa Quran disebut namanya musibah. Musibah bahasa berkata-kata asab, artinya mengena. Mengena ke targetnya. Itu kita lempar panah, itu ada titik, itu kena, namanya musib. Musob. Jadi ketika siapapun terkena musibah, itu berarti Allah mengenakan kepada dia, karena dia yang pantas atau yang mampu untuk menerima musibah itu. Jadi kita nggak boleh komplain, why me? Nah, musibah ini bagi orang-orang mukmin adalah merupakan nikmat, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang kafir adalah merupakan siksaan, punishment. Siksaannya Allah dulu pun mudah-mudahan la'allahum yarji'un. Mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang Hollywood sekarang yang mulai sadar bahwa Allah itu ada. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Right? Nah, Allah berfirman, Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidak ada musibah, tidak ada bala menimpa kamu kecuali akibat tingkah laku kami. Tingkah laku kamu. Right? Yang kamu lakukan.
Tapi wa ya'fu an katsir, dan menghapuskan dosa. Jadi bagi orang mukmin untung, musibah itu akan menghapus dosa. Dalam hadis yang lain, Allah akan terus menimpakan bala kepada orang mukmin laki perempuan, pada dirinya atau pada istrinya, anaknya, hartanya, sampai habis semua dosanya. Kemudian ketemu Allah tanpa dosa. Kan untung itu kan, ketemu Allah tanpa dosa. Nah itu teman saya yang sekarang di koma selama 4 tahun ini, insya Allah pahalanya. Right? Nah, yang kedua, hikmat daripada musibah adalah untuk mengukur kesabaran kita. Kan dari mana tahu bahwa kita ini orang sabar? Dan sabar ini pahalanya akan masuk surga tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah. Right? Istri tadi yang anak yang suaminya koma 4 tahun ini nggak pernah komplain dia. Right? Insyaallah dia termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Kemudian juga besarnya pahala itu nanti sebesar bala yang dia terima. Ya, makanya hari kiamat nanti yang akan pertama dipanggil siapa itu? Ya, orang-orang yang ditimpa musibah banyak. Dalam hidupnya banyak bala, banyak penderitaan. Itu panggil pertama itu. Sehingga banyak orang ketika itu, andaikan aku juga ya Allah. Ya. Kemudian ini penting sekali. Ketika seorang ditimpa bala, musibah, sakit misalnya, dia nggak bisa mengerjakan kebiasaan yang mereka kerjakan. Sekarang dia biasa puasa Senin Kamis nggak bisa, biasa qiyamul lail nggak bisa, itu Allah akan kirim malaikat untuk menuliskan apa yang dilakukan. Jadi selama kita dalam keadaan sehat walafiat, gunakan sebaik-baiknya. Jika ketika kita nanti tidak mampu, kalau kita juga orang yang berlayar, bepergian, itu oleh malaikat ditulis itu semuanya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua musibah, dan kalau kita ditimbakan musibah, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.